Ketemu lagi dengan Ustazah Nurika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kelas 8 ya, dalam materi lingkaran, materi bab kedua. Kali ini bersama dengan Ustazah Nurika. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Dan yang ketiga, nanti diharapkan kalian dapat menentukan hubungan antar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, sering kita menjumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran. Salah satunya diantaranya adalah jam dinding. Nah, mungkin di antara kalian jam dindingnya juga ada yang berbentuk lingkaran ya. Terus apalagi? Ada juga roda. Ada roda mobil, roda sepeda motor. Nah, itu berbentuk lingkaran. Ada juga gelas di rumah. Mungkin ada yang gelasnya berbentuk lingkaran seperti ini. Atau punya hiasan dinding kaca misalkan yang berbentuk lingkaran juga. Nah, jadi banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan kita yang menggunakan konsep lingkaran gitu ya. Nah, ini yang mungkin di antara kalian yang dari boarding school yang pulang ke kampung halaman ya. Di sini Jogja, Tugu Jogja sudah berubah. Desainnya pun dengan menggunakan desain lingkaran. Jadi kabel-kabel yang di sekeliling Tugu Jogja dulu kini sudah hilang. Nah, sekarang jadi tampak indah seperti ini. Semoga bisa sedikit mengobati kerinduan yang tidak di Jogja dengan Jogja gitu ya. Selanjutnya kita akan mengenal unsur-unsur yang ada dalam lingkaran. Nah, ini ada lingkaran, ada titik tengah warna merah di dalamnya. Nah, ini adalah namanya titik pusat. Titik pusat itu apa? Titik yang berada tepat di tengah lingkaran, yaitu titik O. Itu adalah titik pusat. Kemudian ini ada garis nih warna biru. Apa ya? Garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan lingkaran. Nah, itu namanya adalah jari-jari lingkaran, yaitu garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran hingga ke garis lengkung lingkaran. Itu OA. Nah, kemudian di sini juga ada OB dan OC. Nah, lalu kalau BC-nya apa ya? Nah, BC-nya adalah diameter, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran yang melalui titik pusat. Nah, ini harus melalui titik pusat. Itu namanya diameter. Jadi garis BC adalah diameter lingkaran. Next. Nah, di sini ada tadi garis ya, dari A ke C kalau kita lihat nih. Kemudian dari A ke C lagi tapi melalui B. Nah, itu namanya adalah busur, yaitu garis lengkung yang terletak pada lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik, yaitu AC dan AC tapi yang melalui titik B gitu ya, yang berwarna orange itu. Ada lagi nggak ya? Oke, coba kita lanjutkan. Nah, ada garis dari A ke C. Garis berwarna hijau, namanya apa? Namanya adalah tali busur, yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran. Jadi dari titik ke satu ke titik yang lainnya, itu namanya adalah tali busur. Nah, di situ ada oret-oretan nih. Nih ya, daerah ini apa namanya ya? Nah, namanya adalah juring, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Jari-jarinya apa? Jari-jarinya adalah jari-jari OB dan jari-jari OA, sedangkan busurnya adalah busur AB. Itu namanya juring. Itu ya, jadi di gambar ada juring AOC dan juga ada juring AOB. Nah, ini ada yang mengular dari atas ke bawah, ini daerah ya.
namanya adalah tembereng, yaitu suatu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan titik busur. Itu daerah Aceh, itu adalah tembereng. Next, ada garis berwarna merah nih ya. Kemudian diberi nama P dari ujungnya. OP itu adalah apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur yang tepat tegak lurus. Jadi OP itu tegak lurus AC ya. Nah, OP-nya itu adalah apotema. Oke, selanjutnya. Nah, sini ada garis merah tadi ya, bisa diperhatikan. Nah, itu adalah sudut pusat lingkaran, yaitu sudut yang terbentuk akibat perpotongan dua buah jari-jari di titik pusat. Nah, ini kan di titik pusat ya, garis merahnya itu. Nah, di situ ada garis pink, agak kemerahan ya. Itu adalah sudut pusat. Nah, kemudian ini ada garis lagi warna hitam. Kemudian ke A. Nah, ada goresan berwarna kuning. Tadi di bawah juga ada ya. BCA dan juga A. Oh, belum dikasih nama. ADC. Ya, nah itu adalah sudut keliling lingkaran ya. Adalah sudut yang terbentuk oleh perpotongan dua tali busur. Nah, tadi sudah tahu tali busur. Nah, sekarang kalau ada dua tali busur itu jejer ya, titik potongnya di lingkaran, maka itu adalah namanya sudut keliling lingkaran yang terbentuk oleh perpotongan dua tali busur pada keliling lingkaran. Oke, itulah tadi unsur-unsur lingkaran ya. Silahkan nanti bisa dipahami lagi bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Aduh, panjang banget ya. Sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, syaratnya apa? Syaratnya dia menghadap busur yang sama. Perhatikan lingkaran berwarna hijau dengan pusat O. Kemudian ustazah mau membuat garis. Nah, ini apa namanya? Sudut pusat ya. Kita beri nama AOB, sudut pusatnya. Kemudian garis berwarna hitam. Nah, kita beri nama ACB. Nah, apa hubungannya kira-kira? Oke. Baik, di sini ustazah punya lingkaran yang ada sudut pusatnya dan ada sudut kelilingnya, di mana kedua sudut itu menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Nah, sekarang di sini terlihat ya, sudut pusatnya ada 76,28, sedangkan sudut kelilingnya 38,14. Kita masukkan ke tabel yang tadi ya, 76,28, 76,28 satuannya derajat ya. Kemudian sudut kelilingnya 38,14. Oke, nah sekarang gimana hasilnya? Besar sudut pusat 76,28 dibagi 38,14. Nah, berapa? Sama dengan 2 ternyata. Oke, sekarang kita cari lagi ya. Kalau misalkan besar sudutnya kita ubah, kita ganti. Berapa? Oke, misalkan ini ya. Sudut pusatnya adalah 86,32, sedangkan sudut kelilingnya 43,16. Oke, 86,32, 86,32, sedangkan sudut kelilingnya berapa tadi? 43,16. 43,16. Nah, sekarang kita cari perbandingannya. 86,32 dibagi 43,16. Hasilnya berapa? Oke, sip. Ternyata hasilnya sama dengan 2. Oke, satu lagi ya, kita cari. Kita putar yang agak besar. Oke, berapa? Oke,
Oke, cukup ya. 118,84 ini sudut pusatnya, sedangkan sudut kelilingnya 59,42. Kita masukkan ke tabel. 118,84, sedangkan sudut kelilingnya besarnya adalah 59,42. Oke, kita cari perbandingannya. 118,84 dibagi 59,42. Berapa hasilnya? Sip, sama ya. Ternyata hasilnya sama-sama 2. Oke. Nah, berarti gimana? Nah, ini perbandingan yang kita dapatkan tadi ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa besar sudut pusat ternyata sama dengan 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Atau bisa juga kita katakan bahwa besar sudut keliling itu sama dengan setengah kali besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Nah, gitu ya. Ternyata hubungannya itu antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Next. Sekarang hubungan antar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Seperti apa? Nah, ini lingkarannya. Ini ada sudut keliling. Kita beri nama sudut kelilingnya adalah ACB. Nah, kemudian ada lagi sudut keliling di sini. ADB. Ada lagi yaitu sudut AEB. Itu dinamakan sudut keliling. Kemudian sudut kelilingnya ternyata semuanya menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, lalu bagaimana hubungannya? Kita cari. Nah, di sini Ustazah punya gambar sudut keliling ya, sama seperti tadi. Nah, di sini kita bisa mengutak-atik, ibaratnya menggeser sudutnya, busurnya. Jadi sudut AB-nya ini kita bisa geser. Apakah sudutnya itu nanti sama ataukah berbeda, ataukah ada perbandingan? Nah, sekarang kita coba geser ya. Hop, misalkan seperti ini. Nah, ternyata sudut ACB, sudut keliling ACB besarnya adalah 21,93 derajat. Kemudian sudut ADB ternyata juga sama, 21,93, dan sudut A ini apa ya? E ya, sudut E di sini harusnya ternyata juga sama. Oke, nggak bisa di ini. Atau AKB ya. Ternyata 21,93 derajat. Nah, kalau kita geser apakah juga akan sama ya? Nah, kita geser ke sini. Nah, ternyata juga sama. Sama-sama besar sudutnya adalah 55,45, yang bawah ACB juga 55,45 ya. Ini bisa digeser. Nah, yang kanan sudut ADB itu ternyata juga 55,45 derajat. Nah, maka bisa kita tulis ke tabelnya 55 ACB tadi 55,45 derajat ya. Kemudian yang ADB juga sama 55,45 derajat. Dan yang terakhir AEB itu juga 55,45 derajat. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang terakhir, hubungan terakhir ya, hubungan antar sudut keliling yang menghadap diameter. Seperti apa? Ini ada lingkaran berwarna hijau, lingkaran O.
kemudian ada diameter di tengahnya, diameter AB, kemudian ada garis yang membuatnya menjadikan sudut keliling, yaitu sudut keliling C, kemudian ada lagi sudut keliling ADB, dan ada sudut keliling AEB. Nah, ini seperti apa ya sudutnya kira-kira? Nah, silahkan kalian coba masing-masing di rumah ya, membuat lingkaran, kemudian buatlah diameternya, yaitu diameter AB. Kemudian dengan menggunakan busur derajat, kalian bisa mengukur kira-kira besar sudutnya itu berapa. Nah, nanti apakah benar besar sudut keliling yang menghadap diameter atau garis tengah lingkaran adalah 90 derajat. Nah, silakan nanti kalian bereksperimen sendiri ya. Jangan mudah puas dengan teorinya, tapi kalian bisa bereksperimen membuktikan apakah benar besar sudut keliling yang menghadap diameter itu, diameter lingkaran besarnya adalah 90 derajat gitu ya. Nah, cukup sekian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga nanti bisa dipelajari lagi. Jika ada pertanyaan silahkan bisa bertanya ke Ustadz-ustazahnya masing-masing. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.